ini adalah tertib mendidik di masa pandemi. Kenapa kita mengambil tema itu? Banyak beberapa orang tua, kebetulan saya juga mantan pendidik itu, mendidik anak-anak nanti yang di Sanggar Sahabat, sementara libur juga saya ngajar di Sanggar Sahabat 6 bulan. Di sana anak-anak belajar ya juga istilahnya kita kerja sama-sama gitu, anak-anak sekolah di sana, belajar di sana, saya ngajar di sana. Dan tapi selama pandemi ini memang libur, dan banyak orang tua mengeluhkan tentang apa yang didapat anak-anak saat belajar dari rumah. Ada orang tua yang sibuk, yang penting tugasmu selesai nak, yang penting tugasmu selesai gitu. Tugasnya selesai, nilainya bagus, tetapi apa yang didapat dari anak-anak kita juga nggak tahu gitu ya. Terus nanti ada juga ibu-ibu yang penting sini tugasmu sini, anak itu kamu udah naik kelas gitu dikerjakan. Tapi yang benar ibunya gitu, anaknya kita nggak tahu. Tapi ada juga orang tua yang sibuk kerja, anaknya tidak terkontrol untuk belajar sendiri. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sistem atau pendidikan yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terus untuk menyikapi biar pendidikan anak kita walaupun seperti ini masih punya bobot untuk pendidikan, itu yang kita tidak ketahui atau kita tidak terpikirkan untuk sampai sana. Yang penting seperti sekarang adalah tugas selesai, nilai bagus, besok keluar rapot. Tapi bekal apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Nanti Kak Maria dari Home Kids akan juga memandu, Ibu Tere dari guru SMP 603 juga akan memandu untuk acara hari ini. Nah, untuk yang pertama kita beri aplaus untuk Bu Tere. Monggo Bu Tere. Ini masih tidak kelihatan. Terima kasih. Saya nggak usah pakai masker ini ya, nggak apa-apa ya. Karena sudah berjarak, jaraknya sudah jauh sekali. Hai dan selamat sore semuanya. Di acara ngobrol bareng sambil ngopi, terus di masa sayangan kita sambil sharing inspirasi ya dengan sebuah tema cerdik mendidik di tengah pandemi. Dan perkenalkan, nama saya Tere dan saya mengajar di SMP Negeri 6 Salatiga sejak 1984. Dan di samping itu sejak tahun 2010 saya juga kalau sore itu siaran di Radio Suara Salatiga sampai dengan saat ini, karena itu merupakan hobi saya yang tertunda. Dulu waktu itu orang tua tidak mengizinkan saya untuk di dunia entertain, sehingga setelah saya berada di Salatiga, saya bisa mengembangkan hobi saya di situ dan bergerak di berbagai komunitas. Terutama setelah anak saya meninggal di tahun 2012, saya terjun di dunia difabel sampai saat ini. Oke, dan tema yang menarik, tema yang menggelitik ya di pandemi ini, dan semuanya serba mendadak. Karena sejak pandemi itu, sejak bulan Maret ya. Nah, sejak bulan Maret itu kita mengalami pandemi. Kemudian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mengeluarkan surat edaran untuk darurat mengajar, yaitu dengan daring atau menggunakan online. Nah, sejak saat itu jadi tidak ada tatap muka lagi, tetapi menggunakan daring atau istilah kerennya online. Nah, dengan online itu sendiri
otomatis akan menimbulkan banyak masalah, banyak problem. Beberapa problem yang ditemui pada saat ini itu salah satunya, salah banyaknya, tidak salah satunya, itu ketidaksiapan daerah untuk mengadakan pembelajaran secara daring, ketidaksiapan guru, orang tua, siswa untuk pembelajaran dengan daring karena semuanya serba mendadak. Namun harus dilaksanakan, mau tidak mau harus dilaksanakan. Kemudian akan banyak masalah, ada masalah lagi. Orang tua otomatis harus memberikan HP Android untuk mereka. Kalau orang yang mampu, oke lah memberikan HP Android itu, tetapi untuk yang tidak mampu itu merupakan masalah yang rumit karena untuk kehidupan mereka sendiri saja susah, apalagi harus memberikan HP untuk anaknya. Padahal itu harus dilakukan karena anaknya sekolah. Kemudian ditemui masalah lagi dengan orang tua. Orang tua banyak mengeluh karena ketidaksiapan itu tadi, dan mereka menjadi menyadari bahwa ternyata mendidik anak itu sulit. Mereka butuh kesabaran, mereka butuh ilmu, mereka butuh pengetahuan yang selama ini hanya pasrah bongkoan di sekolah, hanya pasrah bongkoan sama guru. Jadi ya sudah, anak diantar ke sekolah jam 6:30, nanti dijemput jam 10 atau dijemput jam 1, sudah, tahunnya beres. Nah, setelah adanya pandemi begini, orang tua menjadi menyadari hal itu, betapa susahnya untuk mendidik anak-anak, untuk memberikan ilmu anak-anak itu. Nah, di samping itu juga ditemui masalah bahwa tidak setiap daerah itu mudah untuk koneksi jaringan. Nah, itu permasalahan karena memang di Salatiga juga banyak sih yang seperti itu, jaringannya sulit, Bu, jaringannya tidak connect, pasti akan ditemui semacam itu. Nah, juga ada juga yaitu kesiapan guru. Guru itu tidak siap untuk mengajar dengan menggunakan daring. Nah, kalau ditanya apakah efektif dengan menggunakan kelas online ini, enggak, tidak efektif. Karena kalau menurut pendapat saya, yang efektif itu ya tatap muka. Karena dengan tatap muka kita bisa tahu anak itu mengerti dengan apa yang saya ajarkan atau tidak. Kita bisa mengajarkan secara komplit dan lengkap. Tetapi kalau menggunakan online, itu kita tidak tahu apakah mereka itu bisa menyerap apa yang sudah saya ajarkan atau enggak. Dan mereka benar-benar mengerti atau enggak. Karena ternyata memang tidak efektifnya itu ya itu tadi seperti yang sudah dikatakan UU tadi. Kalau untuk anak-anak SD itu biasanya sekalian tidak kerapke wis kok rampung mama ki selak kerja wis pengen cepet gendang digarap. Nah, kalau enggak mengambil mengundang guru les yang suruh online. Karena saya pernah ditawarin untuk mengajar anak untuk SD, tetapi setelah saya datang, saya ditugasi untuk, karena saya di bidang bahasa Inggris, saya ditugasi orang tuanya itu mau dibayar berapapun, tetapi untuk menolong tugasnya anak. Jadi, nah saya tidak tahu bahwa anak itu ternyata memang tidak tahu apa-apa. Jadi saya ajari, ya nggak mau. Orang tuanya bilang, "Mem, pokoknya dikerjakan aja tugas itu, kemudian di-online kan." Nah, kemudian saya mundur.
Karena saya nggak mau seperti itu. Mereka harus mendapatkan ilmu. Mereka yang harus, dia yang harus mengerjakan itu, kemudian di online kan, apapun itu hasilnya. Ternyata seperti itu. Kemudian lagi untuk solusinya bagaimana? Ya, untuk solusinya, kalau seandainya guru itu tidak siap, ya harus siap tidak siap. Mereka harus berinovasi, mempunyai apa ya? Mempunyai kreativitas untuk memberikan pelajaran supaya anak-anak itu mau untuk masuk di kelas online, mengikuti pelajaran itu. Kemudian orang tua juga harus menyadari hal itu, dan mereka harus belajar dan proaktif dengan gurunya. Jadi bertanya kepada gurunya. Kemudian juga bisa diajarkan dengan grup di WA, dengan menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram atau menggunakan Zoom. Tetapi tidak bisa semua HP itu dengan aplikasi Zoom toh soalnya. Karena kalau saya pas mau mengajar, kemudian saya umumkan di malam hari besok pelajaran bahasa Inggris masuk kelas 7 dengan menggunakan Zoom meeting ya, pasti ada WA dari orang tua. Bu, HP-nya anak saya tidak support. Itu tidak hanya satu dan dua orang, banyak yang semacam itu. Terus saya ya mau bagaimana? Sudah nggak apa-apa, tapi kemudian nanti langsung masuk kelas online ya Bu. Nanti kamu masuk kelas online ya nak. Jadi tidak bisa mengikuti Zoom karena HP-nya tidak support. Jadi seperti itu. Terus solusinya lagi, pemerintah kalau bisa itu memberikan secara gratis untuk di tempat-tempat tertentu supaya anak-anak itu bisa menerima dan bisa menggunakan wifi secara gratis di tempat-tempat tertentu. Jadi untuk membantu sekali, soalnya kuotanya melonjak ya. Otomatis orang tua itu sudah belikan HP, masih kuotanya melonjak. Kemudian pemerintah sudah oke memberikan pulsa, sudah diterapkan itu untuk memberikan pulsa, tetapi itu tidak digunakan oleh anak sebagaimana mestinya. Itu harusnya bisa untuk belajar selama 1 bulan, tetapi wong gandeng anak ya belum ada 1 minggu sudah habis karena untuk YouTube, untuk game, sehingga habis itu orang tua mengeluh, kami tidak punya kuota Bu karena anak saya begini loh. Kemarin kan habis diberikan pemerintah untuk kuota, sudah habis selama 1 minggu. Ya ternyata setelah dicek ternyata seperti itu. Kemudian solusinya lagi, kalau di saya di SMP Negeri 6 itu kalau 1 bulan di kelas online itu anak kok tidak masuk, sering tidak masuk begitu, itu wali kelasnya atau guru BK-nya itu home visit, datang ke rumah. Pasti kan tidak semuanya, pasti satu kelas itu kan paling ada 5, 6. Nah itu guru BK bekerjasama dengan wali kelas itu mendatangi rumahnya. Dia supaya tahu kendala apa, kenapa anak itu kok tidak pernah online, kenapa anak itu kok tidak pernah masuk. Itu banyak sekali loh ditemui kendalanya ya ternyata. Setelah home visit itu menjadi paham saya. Oh, ada yang orang tuanya orang dengan pokok. Pokoknya anaknya diberi HP, dibelikan kuota, wes. Terus orang tuanya kan nggak mudeng, HP Android itu bagaimana? Setelah ditanya, orang tuanya mau berangkat kerja, ditanya, wes garap, wes, iki aku masih garap. Jebulan ini yo dihapusi. Masalahnya dia tahu kalau orang tuanya itu nggak paham itu. Terus ada lagi yang karena jaringan internetnya, koneksinya itu tidak ada. Kemudian ada yang memang tidak punya HP, ada yang tidak punya voucher. Kemudian ada yang jam 10 masih tidur. Jadi saya pas ke sana itu masih tidur. Nah, kita kan harus memberikan kesadaran kepada orang tua, kemudian kita pendekatan dengan orang tua bahwa selama ini tuh anaknya itu tidak libur, tetapi sekolah, kalau hanya tempatnya di rumah. Jadi jam 7 ya bangun, jam 7 bangun, mandi,
duduk manis, buka HP, masuk kelas online. Itu namanya sekolah. Jadi kita memberikan kesadaran kepada orang tua selama home visit itu ternyata juga bermanfaat. Ada peningkatan. Ya meskipun belum 100% sih, karena memang ada anak ya memang ada yang super dablek ya, sehingga ada yang tidak mengerjakan sama sekali memang. Jadi itu suka dukanya di dalam pandemi ini, bagaimana guru itu menghadapi anak, menghadapi orang tua. Bahkan kadang-kadang, wah enak ya, guru itu enak ya, guru pandemi sekarang itu enak ya, hanya tinggal ngasih tugas, habis itu ngelencer bulan kemana, tanggal 1 nanti bayaran. Kok bisa ya berpikiran seperti itu? Padahal dengan pandemi ini guru itu tugasnya menjadi bertambah loh. Kan harus mencari kreativitas, inovasi, bagaimana mengajar. Masih harus cek anak, setiap saat dicek anak itu sudah masuk kelas online belum. Kalau sebagai wali kelas kan selalu begitu. Terus masih harus home visit. Home visitnya di luar dari, kadang-kadang di luar dari jamnya. Nah seperti itu. Jadi tidak dipandang guru itu enak kayak tugas, habis itu duduk manis ke dolan mana, enggak. Itu malah kita itu sebagai guru pekerjaannya tuh menjadi bertambah dengan adanya gitu. Tapi it's okay. Seperti saya itu guru jadul ya, yang gaptek. Dengan adanya pandemi ini, saya menjadi bisa yang dulunya itu hanya bisa membuat PowerPoint tok. Tapi sekarang saya bisa membuat PowerPoint itu dibuat video. Belajar sendiri dari YouTube kan ada. Nah, menjadi seperti itu. Kemudian kelas Zoom, PowerPoint itu bisa dibuat seperti game. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata dengan adanya pandemi itu ada beberapa hikmah yang bisa diambil sih. Kemudian orang tua semakin menyadari bahwa guru itu jadi guru itu jebulanin mulangi yo angel. Ternyata ilmunya. Nah, jadi kita ambil dalam sisi positifnya, meskipun belajar secara online itu tidak efektif. Ya, semoga aja nanti untuk di tahun 2021 itu benar-benar kita bisa untuk tatap muka, kita bisa berbagi ilmu lagi, memberikan ilmu lagi untuk anak kita secara tatap muka, meskipun masih dengan protokol kesehatan. Jadi masuk separuh kelas, jadi tidak masuk setiap hari, kemudian dibatasi jamnya. Jadi banyak aturan-aturan SOP yang memang harus dipenuhi, meskipun nanti harus menggunakan tatap muka. Jadi itu saja. Banyak nyanyinya saya sampaikan, tapi nanti aja kita pengen aja. Kita nanti berbagi lagi. Semoga aja ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para guru. Jangan putus asa ya dengan menghadapi pandemi ini, menghadapi anak-anak yang memang bandel karena mereka merasa bahwa saat ini itu mereka merasa libur karena di rumah. Sehingga kita harus tetap tidak henti-hentinya untuk memberikan kesadaran kepada mereka bahwa mereka itu sekolah, hanya tempatnya tidak di sekolah tetapi di rumah. Jadi kata disiplin untuk nilai sikap, tanggung jawab untuk nilai sikap itu tetap harus dicanangkan untuk anak-anak semuanya. Mas Yanto mau kopi apa ini? Karena ini pasar loh ya. Ada kopi Purwodadi. Karena harus ada kopinya ya. Kopi Owa, Liberica. Oke, tadi adalah tidak hanya kesah ya mungkin ya, tapi itu curhatan dari seorang guru. Saya setuju, kemarin saya ngobrol dengan guru Panggung Leluhur dan guru Stella itu. Ternyata pekerjaan mereka lebih banyak daripada sekolah yang offline. Nah, malah kemarin saya WA-an itu jam 2 masih balas email turun rampung gitu. Jadi, terkejut saya itu. Ternyata
ketoknya online tapi pekerjaan gurunya jadi lebih banyak. Itu tadi permasalahan dari guru, permasalahan dari murid, ada yang anaknya lebih pandai dari orang tuanya, jadi bisa memanipulasi mereka gitu ya. Makanya ini jadi orang tua harus lebih pandai gitu. Mau lahir WNDC ya belajar WNDC gitu ya. Nah, tapi betul karena ini sudah memasuki era digital dan memang orang-orang generasi X, Y itu hanya sedikit yang bisa mampu belajar digital. Sedangkan anak-anak kita masih masa milenium ke atas itu masa-masanya digital. Jadi memang mereka baru lahir cengar gitu, tinggal di HP aja udah bisa gitu. Itu ibaratnya seperti itu untuk anak-anak sekarang ini. Nah, sambil menunggu Kak Maria ini, saya sedikit menggarisbawahi dari yang dikatakan Bu Tere tadi, bahwa belajar di rumah itu namanya belajar di rumah. Terus yang kedua, orang tua tidak tahu atau belum menguasai bagaimana cara mengajar karena dulu pasrah pompokan kepada sekolah dan sekarang harus pegang anak terus ngurusi asa-asahan, kumbahan, sinabah. Nah, ini bagaimana kita orang tua juga harus belajar cerdik ini gitu ya, cerdik mendidik ini. Bagaimana cara mendidiknya, bagaimana apa yang peluang-peluang apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita biar di masa pandemi ini anak-anak tetap memiliki bobot dari belajar di rumah. Bobotnya ya, bukan nilai ya. Kalau nilai di sekolah itu urusan guru, cawak guru ya. Tapi ini bobot kualitas dari anak. Untuk selanjutnya kepada Kak Maria dari Hub Kids. Nah ini elemen sekali, punya beberapa terobosan apa saja, kita simak bareng-bareng. Akhirnya harus berdamai ya dengan biasanya kan kita kalau kumpul-kumpul tuh pengennya tuh banyak orang, ini tepukannya meriah gemuruh katanya. Tapi kali ini karena tadi saya juga baru saja beberapa menit teman saya memberi tahu lewat WA hari ini yang positif COVID hari ini terbanyak di Salatiga. Nah itu jadi yang dari laporan Humaseda. Jadi mungkin itu juga memicu untuk orang ya udahlah di dalam rumah dulu gitu, nggak usah pergi kemana-mana. Lebih aman di rumah dulu lagi ya, karena memang kita lihat di November ini sedikit menaik ya. Jadi hawanya ya tambah mau mulai hujan-hujan menjelang Desember ya, syahdu gimana. Tapi saya rasa nggak mengurangi minat kita untuk tetap ngobrol ya, disertai kopi hangat dan pisang goreng. Saya rasa itu cocok sekali. Nah kalau Bu Tere tadi berdiri karena beliau itu sudah sepuh tapi malah tulangnya kuat. Kalau saya kok harus duduk ya. Saya cemplungan, saya biasanya tuh semamutan kalau berdiri lama. Ya jadi saya sambil duduk ya, ketoknya sudah dikasih kursi juga. Waktu Mas Wahyu bilang yuk ngobrol di pasar Sayangan sambil ngopi bareng, nah ini yang cocok saya bilang. Kalau konteks saya ngobrol itu kan ya ayo mau ngobrol aja ngalir gitu, kita ngomongin ya yang memang ada tema, ada yang tiba-tiba ini gini-gini ya, itu kan berarti sebenarnya kalau waktu ngobrol itu selalu ada tema ya, tiba-tiba ada Korea, ada tentang apa gitu kan, mesti ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Tetapi ketika kita ngobrol sebenarnya itu dalam suasana yang rileks, yang kita memang mau menggauli apa yang mau kita obrolin ini bersama-sama, nggak ada kesan untuk